Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kembali kita akan bersama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal yang pertama ayat ke-8 sampai ke-19. Dan saya akan membacakan beberapa ayat saja. Ayat ke-8, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Dan ayat ke-15, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka, tahanlah kakimu daripada jalan mereka." Bapak Ibu Saudara, bagi sebagian dari kita yang sudah menjadi orang tua, sudah sewajarnya apabila kita menginginkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Orang tua manapun pasti akan memberikan pengajaran yang baik bagi anak-anaknya. Apalagi orang tua yang mengenal Tuhan dan yang hidup takut akan Tuhan. Pasti akan memberikan nasihat yang selaras dengan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nah, berbekal nasihat dari orang tua inilah seorang anak akan belajar dan mengenali bahwa nasihat dari orang tua pasti hal yang baik. Dan ketika mereka menemukan orang-orang yang berniat jahat atau yang ingin membawa mereka ke jalan yang tidak baik, mereka pasti akan waspada. Penulis kitab Amsal menasihatkan agar nasihat orang tua itu diperlakukan sebagai karangan bunga yang menghiasi kepala dan juga kalung yang mempercantik leher. Artinya, nasihat mereka itu selalu melekat dan membekali kepada anak-anak kemanapun mereka pergi. Nasihat itu juga akan menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan di dalam kehidupan anak-anak ini. Nah, tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa di tengah dunia ini, kita akan menemukan berbagai bujukan dan juga ajakan untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biasanya bujukan itu bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sekalipun itu merugikan orang lain. Nah, bisa saja memang tidak sampai melakukan sebuah pembunuhan seperti yang dikatakan di dalam kitab Amsal ini. Tetapi bisa saja mereka itu melakukan sesuatu untuk memperdaya orang lain, menjatuhkan nama orang lain, mencelakakan orang lain. Dan tujuannya hanya supaya mereka mendapatkan keuntungan diri sendiri. Nah, berbagai model dapat kita amati di sekitar kita, di mana banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan dan keuntungan tanpa mempedulikan kepada kepentingan sesama mereka. Nah, maka dari itu kita perlu waspada dengan nasihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Secara khusus bagi para orang tua, hendaknya juga waspada dengan pergaulan anak-anaknya. Nah, pergaulan hari ini sudah semakin bebas, membuat hal yang berbau dosa itu semakin mudah dijangkau. Bahkan seorang anak tidak perlu keluar rumah sekalipun, mereka bisa mendapatkan pengaruh yang buruk melalui media sosial, melalui internet misalnya. Dan bahkan banyak tindak kejahatan hari ini bisa dilakukan dengan mudah melalui media internet. Nah, maka dari itu selain kita memberikan nasihat kepada anak-anak, marilah kita juga selalu mendoakan mereka agar mereka tidak sampai terpengaruh dengan dunia yang semakin hari semakin banyak memberikan pengaruh negatif ini. Dan mari kita juga selalu mendidik anak-anak di dalam firman Tuhan, dan agar mereka bisa memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena dengan modal itulah yang akan menolong mereka untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, kiranya Tuhan yang akan menolong kita di dalam kita melakukan semua hal, secara khusus di dalam kita mendidik anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah